Ketegangan hubungan Amerika Serikat-Rusia kembali memuncak dalam krisis Rusia dengan Ukraina yang pro-barat. Muncul spekulasi kemungkinan Rusia menginvasi Ukraina, negara tetangga yang berbatasan langsung. Sejauh ini Kremlin membantah tuduhan akan menginvasi Ukraina meski pernah menyebut akan mengambil langkah militer jika tuntutannya pada barat tidak dipenuhi. Foto satelit memperlihatkan pergerakan artileri berat militer Rusia ke perbatasan Rusia-Ukraina. Kremlin juga mengirimkan sedikitnya 39 grup batalion taktis yang terdiri dari 114.000 tentara ke perbatasan Rusia-Ukraina. Jumlah ini diprediksi bisa menjadi 2 kali lipat. Sebagai respon, Ukraina juga menggerakkan sekitar 125.000 tentaranya untuk mengambil posisi berhadapan dengan pasukan Rusia. Amerika Serikat pun disebut-sebut bersiap menggeser personel militer mendekati lokasi kemelut, yakni 1.000 tentara di Jerman ke Rumania, 1.700 tentara dari pangkalan militer Fort Bragg ke Polandia, dan sekitar 300 tentara dari Fort Bragg ke Jerman. Sejak awal terlihat Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Ukraina. Kini secara resmi 8.100 tentara Amerika Serikat berada di 2 negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Amerika Serikat juga punya hampir 34.000 tentara di Jerman. Di Estonia dan Latvia yang berbatasan dengan Rusia juga ada tentara Amerika Serikat. Rusia juga menentang upaya Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, aliansi militer barat pimpinan Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin berkali-kali mengingatkan barat agar menghentikan ekspansi keanggotaan NATO ke negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Sudah terbayang jika Ukraina masuk NATO, rudal dan persenjataan barat hanya butuh beberapa menit untuk menjangkau Moskwa. Pada sisi lain, Rusia juga tetap berambisi mendominasi negara-negara pecahan Uni Soviet. Sebagai ahli waris utama Uni Soviet, Rusia tak rela Ukraina bergabung dengan Barat. Namun mayoritas warga Ukraina yang mungkin masih menyimpan trauma atas kekejaman era Uni Soviet ingin berpaling dari Rusia dan berkiblat ke Barat. Keinginan masyarakat bergabung dengan Barat memuncak menjadi revolusi Ukraina 2014. Revolusi itu terasa sebagai pukulan keras bagi Rusia karena menjatuhkan Presiden Viktor Yanukovych, sahabat kental Rusia. Yanukovych dipuji Rusia karena menjadi sahabat Kremlin, tetapi dibenci oleh rakyatnya sebab menentang keras upaya bergabung dengan Barat. Fokus Putin pada Ukraina selama 1 tahun terakhir dinilai sebagai caranya untuk mempertahankan kedekatan dan pengaruh di negara itu, sekalipun data memperlihatkan bahwa ketergantungan Rusia atas Ukraina semakin kecil. Sebelum ada jalur pipa gas Nord Stream 1 yang menghubungkan Rusia dan Eropa secara langsung, 80% pengiriman gas alam Rusia transit di Ukraina, Polandia, dan sekitarnya. Ukraina mendapatkan dana besar dari hasil penggunaan wilayahnya sebagai lintasan ekspor gas alam Rusia ke Eropa. Namun situasi berubah ketika jalur pipa gas Nord Stream 1 terhubung. Pengembangan jalur baru Nord Stream 2 yang membentang sepanjang 1.200 km dari Rusia ke Jerman dan beberapa negara Eropa oleh Gazprom, BUMN Rusia, memperkecil ketergantungan Rusia terhadap Ukraina. Di saat yang sama, Rusia tidak lagi banyak mengekspor barang ke Ukraina. Pada pertengahan era 1990-an, Rusia menjadi pemasok terbesar barang-barang ke Ukraina. Namun angka ini terus berkurang. Beberapa tahun belakangan, Rusia bukan lagi pemain besar dalam perekonomian Ukraina. Jerman dan Cina mengambil alih peran itu. Meskipun begitu, Direktur Carnegie Moscow Center Dmitry Trenin dalam Foreign Affairs 28 Desember 2021 menyebut Putin adalah orang yang berhati-hati dan penuh kalkulasi, khususnya jika berurusan penggunaan kekuatan militer. Putin bukan orang yang tak mau ambil resiko. Operasi di Chechnya, Crimea, dan Suriah buktinya. Tetapi di benaknya, keuntungan harus lebih besar dari ongkosnya. Nah, apakah ia akan memerintahkan pasukan Rusia menyerbu Ukraina? Hanya Putin yang tahu.